Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Heni Triastuti Hasana, salah satu dosen di program studi desain interior Fakultas Sosial Humaniora dan Seni Universitas Shahid Surakarta. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah perancangan, yaitu salah satu mata kuliah wajib tempuh khususnya untuk mahasiswa semester 6, yaitu mata kuliah Desain Office. Mata kuliah ini berjumlah 4 SKS, di mana terdiri dari 1 SKS yang sifatnya adalah observasi. Mahasiswa dituntut untuk kerja mandiri dalam mencari data di lapangan secara langsung untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam perancangan Desain Office. Kemudian 1 SKS materi perkuliahan yang kita lakukan tatap muka di kelas, dan 2 SKS adalah bentuknya demonstrasi atau studio di mana dosen pengampu mendampingi secara maksimal. Deskripsi mata kuliah Desain Office yaitu memberikan kemampuan untuk memecahkan problem desain interior dengan tingkat kompleksitas sedang menyangkut aspek kebutuhan kelompok masyarakat tertentu atau pengembangan citra suatu lembaga, sistem organisasi dan pemakainya melalui perancangan interior fasilitas umum. Dalam mata kuliah ini, CPL yang harus dimumpuni oleh mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami peranan desain pengorganisasian dalam lingkungan sebuah kantor. Yang kedua, mahasiswa memahami lingkup permasalahan desain interior ruang kerja atau kantor dan memahami proses yang terjadi di dalam sebuah perkantoran. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu untuk menyusun atau menerjemahkan hasil studi ke dalam sebuah bentuk program. Yang keempat, mahasiswa memahami proses implementasi konsep dalam pembuatan layout interior. Yang kelima, mahasiswa memahami proses implementasi konsep penggunaan warna, material, dan sistem furniture serta pengkondisian ruang. Yang terakhir, dari implementasi konsep yang sudah mereka buat, diaplikasikan ke dalam satu portofolio. Strategi perkuliahan yang kami lakukan, yang pertama adalah ceramah yang dilakukan baik online maupun offline di dalam kelas. Kemudian diskusi, dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian konsultasi dan observasi langsung di lapangan. Tugas-tugas yang diberikan berupa portofolio, di mana portofolio ini adalah hasil dari presentasi karya. Di akhir semester akan dipresentasikan oleh setiap individu mahasiswa. Tugas portofolio terdiri dari konsep perancangan, gambar kerja, animasi, dan 1 buah produk yang bisa diwujudkan dalam 1:1. Kriteria penilaian yang pertama adalah tugas mandiri sebanyak 20%, di mana hasil observasi mereka di lapangan, hasil analisis kemudian disimpulkan menjadi salah satu konsep, menjadi sebuah konsep. Nah, kemudian tugas struktur, di mana mereka setiap minggunya, di pertemuan setiap minggunya, mereka mendemonstrasikan karya mereka di studio ruang kelas. Kemudian presensi 20%, keaktifan kelas sebanyak 20%. Demikian deskripsi mata kuliah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana pengajaran tatap muka di kelas untuk mata kuliah Desain Office. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Sehat semua? Sehat. Jangan tadi malam nggak tidur siapa? Saya. Jangan bangga kalau nggak tidur. Kalau hanya nggak tidur, saya juga udah pernah mengalami seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang desainer yang hebat harus siap mati. Oke?
di pertemuan kita hari ini akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu pertemuan minggu lalu membahas tentang apa? Mas Intan? Bagaimana menganalisa permasalahan ruang dan kebutuhan ruang yang akan kita cari. Oke, sekarang saya ingin tanya, analisis apa saja yang sudah kalian peroleh di lapangan? Mulai dari kegiatan dari awal buka sampai tutup, entah itu si customer maupun si penjaga, dan permasalahan ruang serta kebutuhan apa saja yang bisa kita sediakan untuk memfasilitasi dari kekurangan tempat tersebut. Oke, jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sana, kemudian kalian analisis sehingga nanti dalam perancangan kalian sudah tahu seperti apa perancangan yang akan kalian buat sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik sekali. Dari sekian mahasiswa, siapa yang belum melakukan analisis? Hari ini semua sudah membawa hasil analisis. Siapa yang belum? Sudah ya? Oke. Ada kendala tidak ketika kalian melakukan pencarian data, kemudian menganalisis data sehingga muncul satu kesimpulan yang bisa menjadikan acuan kalian untuk sebuah perancangan kantor nantinya? Mbak Vika, ada kendala di lapangan Mbak Vika? Kendalanya cuma itu sih Bu. Kemarin waktu di lapangan itu ternyata kantornya itu berantakan banget gitu dan kayak tidak tertata gitu. Jadi permasalahannya itu menata ulang semua. Begitu agar sirkulasi pergerakan semuanya itu lancar. Kalau kendala dalam pencarian data, Mas Didi, ada kendala tidak dalam pencarian data ketika mengawali observasi, kemudian untuk mendalami data-data melalui wawancara, bertemu dengan pengguna, bahkan untuk mengetahui dimensi dalam ruang tersebut. Ada kendala tidak? Kalau untuk kendala itu mungkin di wawancara yang ruangan kepala desainnya itu punya saya nggak ketemu sama kepala desainnya tapi ketemu sama yang lainnya, jadi juga bisa mencari data dari penggunanya juga dan saya tanya juga, cuman ya itu saja sih dengan kepala desainnya. Oke, tidak bisa wawancara langsung dengan kepala desa. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk pencarian data itu kan kalian tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, gitu. Tidak hanya 1-2 hari. Gitu. Bahkan ketika kalian sudah menganalisis terkait kegiatan dimensi ruang, kemudian kalian membutuhkan informasi-informasi yang lain, itu kan kalian juga harus terus-menerus mencari data secara maksimal. Gitu. Paham? Oke. Sebelum nanti kita melakukan presentasi dari beberapa hasil analisis agar kalian mempunyai gambaran tugas untuk UTS selanjutnya seperti apa, nanti kita akan adakan presentasi dari mahasiswa. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan setelah kesimpulan itu dihasilkan, kalian masuk atau mentransformasi dari hasil kesimpulan tersebut ke dalam sebuah desain rancangan. Rancangan yang pertama adalah bagaimana kalian menampilkan denah layout yang asli. Setelah kalian menganalisis dimensinya, ukuran, fungsi ruang, sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan pengguna, kemudian kalian rancang dengan rancangan yang baru sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena dengan memfasilitasi kebutuhan, otomatis kalian memecahkan masalah yang ada di sana. Masuk ke dalam gambar kerja, diawali dengan sebuah denah layout. Setelah denah layout, kalian masuk ke dalam sebuah rencana setiap ruang di mana terdapat elemen pembentuk ruang, dinding, ceiling, dan lantai. Kemudian elemen pengisinya yaitu furniture, baik itu meja, kursi, storage, kemudian elemen estetika lain yang juga berfungsi sebagai informasi. Tidak lupa sebagai corporate identity-nya yaitu logo. Identitas sebuah kantor itu penting. Karena dari situ akan terlihat jelas bahwa kantor itu mempunyai identitas yang jelas, logonya, di mana diletakkan. Ketika pertama kali orang datang, konsumen datang, dia bisa langsung melihat identitas dari sebuah kantor. Penggunaan material itu penting. Kalian sudah mendapatkan materi
pengetahuan dan pengolahan bahan. Gunakan teori-teori yang sudah didapat. Kemudian bentuk, bagaimana membuat bentuk sesuai dengan konsep yang kalian pilih, sesuai dengan tema yang kalian gunakan. Kemudian penggunaan warna, penggunaan material, bagaimana kalian merancang pengkondisian ruang secara maksimal, sehingga nanti muncullah sebuah gambar kerja yang nanti akan kalian bentuk dalam satu portfolio. Di situ nanti ada denah, tampak, potongan, kemudian rencana selling, rencana floor, kemudian bentuk furniture secara detail, kemudian keterangan-keterangan yang diperlukan, material, dimensi, dan sebagainya, tolong jangan diabaikan. Di akhir gambar, jangan lupa kalian setelah merender kemudian dibuat animasi. Untuk pembuatan animasi, saya harapkan suasana ruang itu bisa terlihat. Jadi kalau di sana itu memang difungsikan untuk kantor, suasana kantor itu seperti apa sih? Ada alat tulis atau ATK, kemudian ada laptop atau komputer, kemudian ada orang berkegiatan di situ, sehingga suasananya bisa terlihat. Ketika orang melihat animasi kalian itu, terlihat bahwa oh ya, kondisi kantor di sana seperti ini. Gambarannya sama ketika kalian mencari data. Kalau kalian mencari data di jam kerja itu kan terlihat gambarannya kan? Nah, seperti apa sih? Jadi disesuaikan saja dengan kondisi. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas Fajri, ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan ini? Kalau tadi dikatakan kalian sudah mulai tidak tidur, untuk rancangan ini nanti jangan kaget, akan semakin sering tidak tidur. Kita tidak pernah ketemu, tapi harus seperti itu. Sudah siap ya, karena kalau sudah masuk program studi desain interior sudah siap untuk ekspor diri sendiri agar karya kalian menjadi. Mas Fajri, ada yang ditanyakan? Untuk menganalisis ruangnya itu kita apakah harus kantornya itu kantor pemerintahan atau bisa bebas? Bebas, seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi kantor itu bisa dari yayasan, dari pemerintah, BUMN, bahkan milik pribadi. Yayasan pribadi, silakan, bebas. Dari hasil analisis kalian kemarin ada beberapa alternatif, tolong pilih salah satu yang mana yang menjadi objek yang kalian pilih. Ada pertanyaan lagi? Setelah ini nanti saya minta 2 orang untuk mempresentasikan hasil analisis data dan data-data apa saja yang sudah diperoleh di lapangan, sehingga nanti menjadi gambaran buat teman-teman yang lain. Siapa yang mau maju ke depan? Ya. Oke, Mas Bayi Haki, siapkan dulu Mas untuk presentasinya. Yang lain tolong diperhatikan, kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau menjelaskan terkait profil kantor yang saya analisis. Kantor ini dari sebuah perusahaan mengolah logam, CV sebenarnya, namanya Sumber Hidup. CV Sumber Hidup adalah satu badan perusahaan mengolah logam, pengadaan logam, mengolah logam, rekreasi logam, dan lain-lain. Ini beralamat di Desa Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terus pertama ada data kantor, profilnya. 1. Kantor ini berfungsi untuk menerima tamu atau klien, terus rapat dengan klien, rapat dengan sesama pekerja dari atasan ke bawahan, terus ada pengolahan perusahaan, terus ada diskusi pekerja juga. Pengguna dari kantor ini yang paling utama adalah owner, karena memang ini kantor owner bukan terpisah dengan kantor administrasi, jadi memang pure kantor owner.
Di sini penggunanya ada owner juga, terus klien, karyawan. Terus pertemuan, keterangan kegiatannya ada pertemuan dengan klien, diskusi perusahaan, pengolahan data perusahaan, makan dan minum. Terus data ownernya adalah kelamin laki-laki, umur 46, jabatannya owner perusahaan. Sama kadang data klien umur 30 sampai 60 tahun, kelamin laki-lakinya 90%, jadi jarang ada perempuan yang datang di kantor. Ini tampak kantor sebelum saya desain benar. Yang pertama saya analisis, jadi ada kayak rumah ya. Memang sebenarnya sebelumnya rumah, cuman karena udah tidak terpakai terus akhirnya jadi kantor sebuah perusahaan. Ini denahnya agak kelihatan. Jadi di sini tuh ada ruang tamu buat menerima klien atau ngobrol sama karyawannya. Ini ada kayak meja, terus ini kursi, terus ini ada rak buku, rak berkas. Nah di sini buat bosnya, ownernya di sini. Nanti kalau ketemu sama kliennya di sini atau sama karyawannya, di sini ada kursi tunggu buat kalau masih ada meeting, terus ada yang mau ketemu jangan di sini. Ini pintu masuknya, entrance utamanya, terus di sini ada pintu garasi buat si bosnya. Sini jamnya ini ada area publik, area privat sama area privat. Kita masuk ke elemen butuh ruang, pertama ada dinding menggunakan batu bata biasa dengan finishing cat merah muda. Terus ada ceiling menggunakan plafon gipsum, finishing cat putih dan biru. Terus lantainya menggunakan keramik ukuran 40 x 40 berwarna putih. Elemen fungsi ruang ada satu sofa set beserta mejanya buat tamu. Di sini ada tadi meja, kursi kantor, ada rak berkas, kursi printer dan lain-lain. Ini ada tadi kursi tunggunya. Alat penghawaan ini nggak pakai air conditioner, tapi pakai ventilasi alami, ventilasi kecil satu. Terus alat pencahayaannya ada lampu biasa, lampu LED. Terus temuan masalah yang saya temukan sendiri, bukan sama ownernya, belum bicara sama ownernya. Satu, ada kurangnya pencahayaan, nggak pasti, karena lampunya kurang nyebar. Terus ada situasi juga kurang lancar, karena ruangan agak lebar, cuman ventilasinya nggak pas keluar. Terus ada pemilihan penempatan kursi yang kurang tepat. Jadi di ruang ruang buat menerima tamunya mah di belakang, bosnya mah di depan, jadi kurang privasi. Nah ini sebagai ruang yang tidak jelas. Terus ini yang saya temukan setelah ngobrol dengan saudara. Yang pertama, permakultur itu yang kurang tepat. Nah, jadi ruang yang tidak jelas, ternyata memang dia menyadari. Terus pandangan tempat duduk orang yang kurang optimal karena nge-L gitu, jadi dia pandangnya ke sana sama ke sana, kurang tepat, kurang optimal. Terus konsep ruangan yang tidak cocok memang karena buat perusahaan profesional menggunakan ruangan yang seperti itu saya rasa kurang menarik. Sehingga kurangnya pencahayaan tadi sama kurangnya privasi. Mungkin itu saja yang saya dapatkan analisa tempat. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Mas Aki. Silakan Mas Aki. Dari analisis Mas Aki, apakah level tata ruang area tersebut sudah efisien atau belum? Sangat belum. Kita mundur lagi ke tadi dia. Sangat belum karena ini dari rumah tinggal belum dirubah sama sekali, cuma ditambahin kursi sama meja aja. Jadi memang sangat belum layak untuk jadi kantor. Mas Damda, Mas Adri. Sangat belum. Seperti itu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya tanya sedikit Mas Leihadi. Di situ tadi jumlah pengguna ruang ini berapa? Satu orang. Satu orang saja. Apakah tidak ada karyawan atau cleaning service? Kalau saya bicara memang dia sendiri yang mengurus ruangannya, cuma kalau ada tamu baru Klien gitu ya. Oke.
Oke, untuk sistem administrasinya seperti apa? Kalau sistem administrasi dari perusahaannya saya kurang tahu karena memang saya tidak ngobrol lama dengan saya. Tapi yang saya dapatkan kantor buat administrasinya beda. Jadi yang buat si ownernya cuma kayak bos-bos pada umumnya gitu. Jadi nggak ya kerja terus gitu. Jadi ada kantor lain buat administrasi. Oke, paling tidak nanti hasil pencarian data itu disampaikan di awal, Mas. Jadi kalau memang itu adalah kantor yang digunakan hanya untuk owner, sementara memang untuk kegiatan yang lain itu berada di kantor yang lain. Jadi di sini nanti akan melihat bahwa oh berarti penggunanya hanya satu, tapi kita perlu perhatian juga walaupun hanya satu orang. Kantor ini kan tidak mungkin kan bosnya kemudian membersihkan sendiri, kemudian membuka tutup kantor ini sendiri kan tidak mungkin. Paling tidak kan ada karyawan walaupun hanya sebatas cleaning service, atau mungkin ketika administratifnya itu datang, karyawan-karyawan yang dari kantor satunya datang itu juga akan melakukan kegiatan di sini ya, seperti itu walaupun hanya ngobrol atau melaporkan. Kalau memang sistem administrasinya itu by online, itu berarti nanti juga akan menjadi satu kebutuhan bagaimana agar mereka bisa berkomunikasi secara lancar gitu, agar administratif itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, data yang masih kurang silakan bisa ditambahkan karena dalam pencarian data itu kita tidak bisa berhenti hanya 1-2 kali saja. Gitu. Ketika kamu analisis ternyata masih ada kekurangan, bisa berkunjung, bisa wawancara lagi secara luas sehingga data itu bisa diperoleh secara maksimal. Paham ya? Ada pertanyaan lain lagi untuk teman kita yang sudah berani menyampaikan presentasinya? Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk Mas Bayati. Yang lain kalau disiapkan. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan presentasi mahasiswa yang lain terkait hasil analisis, sehingga nanti permasalahan-permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan bisa kita selesaikan bersama. Sebelum nanti kalian akan mentransformasi dari kesimpulan permasalahan yang kalian dapat di lapangan menjadi sebuah desain rancangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum nanti kalian masuk dalam perancangan, saya nanti akan menampilkan, setelah ini nanti akan saya tampilkan video hasil rancangan saya berupa desain office perkantoran BKN SDM di Musi, Sumatera. Jadi nanti ini bisa menjadi referensi kalian. Di sini. Untuk pertemuan hari ini sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya. Oh iya, Mas Bayati, silakan. Bu ini berapa lama buat menyelesaikan proyek itu? Oke, proyek ini saya selesaikan itu dari awal pencarian data sampai wawancara mendalam. Memang karena letaknya jauh di luar kota, saya secara intens itu hanya melalui online ya. Jadi via WA, kemudian telepon, bahkan saya mendapatkan dokumentasi secara lengkap itu kurang lebih 3 bulan dari pencarian data. Lebih pendek loh, berarti setengah semester. Kalian dalam satu karya ini nanti 6 bulan. Diawali kemarin perkuliahan pertama sampai nanti kita di UAS itu kan 6 bulan, 1 semester. Saya harapkan hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu ya seharusnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Mas. Oh, berarti dalam 3 bulan itu cuma buat mengumpulkan data atau sudah mulai perancangan? Sudah mulai perancangan. Jadi memang kantor ini kami tidak merubah fasadnya, tapi menutupi fasadnya. Tapi yang lebih fokus adalah merancang interiornya. Gitu. Karena memang kondisinya sangat sudah tidak layak sebagai kantor, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dalam pencarian data itu kami sambil membuat denah, karena denah kan tidak berubah. Denah tidak berubah, kemudian fasadnya itu hanya kami tutupi, di mana bentuk atap bangunannya masih sama. Yang kami rubah adalah di situ pintu, jendela, kemudian interiornya dan elemen interior. Jadi data itu terus berjalan sambil melakukan perancangan. Jelas ya? Kalian bisa melakukan itu. Jadi setelah data diperoleh, dianalisis,
Kemudian nanti kekurangan-kekurangan data itu bisa sambil jalan, sambil kalian mulai masuk ke perancangan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Silahkan yang sudah memperoleh kesimpulan hasil analisis masuk ke dalam perancangan, sehingga setiap minggunya kalian sudah membawa progres untuk bisa dikonsultasikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih, tetap semangat. Selamat siang.